Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN yang berbahagia, yang dahsyat luar biasa, di mana saja Anda berada. Hari ini kita ketemu lagi dengan ASN Knowledge Sharing dalam materi pentingnya Joyful Learning dalam pelatihan. Sobat ASN yang berbahagia, untuk menghidupkan suasana dalam pelatihan, dalam Quantum Teaching disebutkan, yang pertama adalah hilangkan tekanan. Aktifkan peserta dan kita jalin komunikasi. Sobat ASN yang berbahagia, seandainya beban masalah itu ada di pikiran dan di hati kita, ya, maka saat saya bilang tepuk tangan, keluarkan semua beban itu lewat suara. Coba kita tepuk tangan. Yeay, gitu. Ya. Bagus Sobat ASN yang berbahagia. Jadi itu adalah di antara cara mengeluarkan beban yang ada di pikiran dan di hati kita dengan suara, ya. Oke Sobat ASN yang berbahagia, yang dahsyat dan luar biasa. Yang kedua adalah filosofi pembelajaran. Di dalam Quantum Teaching juga disebutkan bahwa pembelajaran yang paling menyenangkan adalah seperti anak kecil yang bermain. Jadi hari ini kita belajar seperti anak kecil yang bermain. Bagaimana anak kecil yang bermain? Itu gembira luar biasa. Jadi kalau saya bilang tepuk tangan, maka tepuk tangannya seperti anak kecil yang bermain. Coba tepuk tangan. Yeay. Ya, oke sahabat ASN yang luar biasa. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ternyata pikiran, perasaan itu pengaruh pada fisik dan kesehatan kita. Dalam penelitian seorang bapak kedokteran modern, yaitu Ibnu Sina, ada satu ekor serigala dikurung, ya, gitu ya. Ada 2 ekor kambing dikurung, kurungannya satu jauh, tidak pernah melihat wajah serigala, tidak pernah mendengarkan suaranya. Satu kambing setiap hari mendengarkan suara serigala dan setiap hari melihat serigala. Ternyata dalam eksperimen Ibnu Sina tadi, kambing yang mati duluan adalah kambing yang setiap hari melihat serigala dan mendengarkan suara serigala. Oke Sobat ASN yang berbahagia, ternyata harapan hidup laki-laki dan perempuan, bapak-bapak dan ibu-ibu ternyata jauh berbeda. Nah, silakan sahabat kalau tidak percaya di Google atau di internet, angka harapan hidup ibu-ibu itu rata-rata 80 tahun. Dan angka harapan hidup bapak-bapak itu 70 tahun. Ya, kita tidak tahu kenapa demikian. Bisa jadi bapak-bapak seringkali setiap hari berkumpul dengan serigala. Ya. Oke sahabat ASN yang berbahagia, kita lanjut ya dengan kembali ke eksperimen Ibnu Sina, bapak kedokteran modern. Dari eksperimen ini maka kata Ibnu Sina, sesungguhnya kepanikan adalah separuh dari penyakit. Ketenangan adalah separuh dari obat dan kesabaran adalah permulaan dari kesembuhan. Tepuk tangan Sobat ASN. Ya. Selanjutnya kita lanjut, kenapa kita perlu pembelajaran dalam pelatihan dengan joyful learning. Yang pertama Sobat ASN itu adalah untuk membuat suasana gembira. Ya, kita perlu membuat suasana pelatihan adalah suasana yang gembira. Kemudian meningkatkan fokus. Sebagaimana Sobat ASN ketahui bahwa orang dewasa khususnya setiap fokus kurang lebih batasnya adalah 12 menit. 12 menit sudah kehilangan fokus. Tahu-tahu yang di depan ini badannya jadi 2 ya. Dan wattnya tinggal 5 watt ya. Sobat ASN yang berbahagia, artinya apa? Artinya kita harus terus interaktif. Ya, dan joyful learning itu adalah salah satu untuk membuat mata kita piar ya. Jadi sangat semangat, sangat fokus. Kenapa? Karena setiap waktu selalu interaktif dan selalu gembira. Yang ketiga, kenapa kita perlu joyful learning dalam pelatihan adalah untuk membuka pikiran. Kenapa? Karena setiap peserta pelatihan dari berbagai tempat di Indonesia ini, ya mereka punya latar belakang yang berbeda-beda. Mereka ada yang mungkin tertutup, ya, ada yang mungkin terbuka, ya, ada yang mungkin takut dan lain sebagainya. Maka saat kita melakukan pembelajaran dengan joyful learning, maka itulah untuk membuka pikiran mereka sehingga lebih berani, lebih akrab,
ya. Kemudian selanjutnya adalah kenapa kita perlu joyful learning untuk membuka ide, kreativitas dan inovasi sobat ASN. Kenapa? Karena saat orang belajar dengan gembira, berlatih dengan bahagia, maka di sana akan muncul ide, kreativitas dan inovasi. Kemudian selanjutnya pembelajaran dengan joyful learning membuat suasana akrab sobat ASN. Dari berbagai suku bangsa di Indonesia kumpul di tempat pelatihan, ya, mereka terbuka pikirannya, mereka akan bekerja sama dan akan menjadi lebih akrab dengan metode joyful learning. Kemudian menghilangkan rasa takut. Takut bertanya, takut menyampaikan aspirasinya, takut menyampaikan ide-idenya, itu akan hilang dengan pembelajaran joyful learning. Kemudian membuat berani berekspresi. Bagaimana peserta yang malu-malu, ya, mereka dituntut di sana untuk berani berekspresi. Kemudian membuat mereka percaya diri, membuat peserta berani bertanya, menghilangkan ketegangan dan menyatukan ikatan emosional. Oke sahabat ASN yang berbahagia, yang dahsyat dan luar biasa, di mana saja Anda berada. Lalu bagaimana teknik joyful learning? Yang pertama adalah pembelajaran berbasis permainan, game, ya, mengubah materi pembelajaran menjadi game-game edukasi, menjadi permainan, menjadi kuis, menjadi lomba-lomba, yaitu salah satu teknik joyful learning. Yang kedua adalah belajar sambil berkreasi. Berkreasi membuat tugas, ya, berkreasi membuat menara dari sedotan misalnya, berkreasi membuat ide kreatif di flip chart, kertas flip chart dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, belajar dalam kelompok. Kerjasama dalam kelompok, kerja kelompok, diskusi kelompok, presentasi kelompok, tentunya dengan suasana yang lebih kreatif, yang lebih inovatif, ya, daripada yang sebelumnya. Kemudian belajar dengan alam. Ya, kadang-kala kita tidak hanya di kelas, tapi perlu juga diajak keluar supaya melihat suasana alam, ya, supaya lebih fresh pikirannya dan kita juga bisa outbound di luar. Sobat ASN yang berbahagia, itu di antara teknik joyful learning dalam pelatihan. Kemudian teknik joyful learning selanjutnya adalah belajar dengan teknologi. Kita menggunakan teknologi, aplikasi, edukasi, video, simulasi dan lain sebagainya. Yang keenam adalah belajar dengan mengajar, yakni kita menjelaskan materi tentunya dengan cara yang tetap menyenangkan, dengan diselipi humor-humor yang membuat peserta ini bahagia dan gembira. Sobat ASN yang berbahagia, kemudian belajar dengan cerita atau storytelling. Bagaimana kita menceritakan sesuatu, baik itu cerita nyata yang kita bahasakan dengan bahasa kita, dengan suasana yang sesuai dengan cerita tersebut. Kalau ceritanya adalah misalnya cerita yang menyentuh hati, maka suasana pun kita buat yang menyentuh hati. Supaya apa? Supaya kita bisa menyentuh langsung ke lubuk hatinya. Sobat ASN yang berbahagia, yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran joyful learning tadi? Ya, tips-tips joyful learning tadi. Yang pertama, sesuaikan dengan minat. Ya. Pilih kegiatan yang sesuai dengan yang disukai oleh peserta. Jangan sampai ada kegiatan yang tidak disukai oleh peserta. Yang kedua, buat jadwal yang menyenangkan. Jangan terlalu kaku sobat ASN dan sisipkan, ya, waktu untuk beristirahat, waktu untuk sholat. Kemudian yang ketiga, beri hadiah kecil sebagai apresiasi terhadap peserta, ya, meskipun harganya murah tapi dalam apresiasi kepada peserta. Kemudian yang keempat adalah belajar bersama akan lebih menyenangkan. Demikian sobat ASN yang berbahagia, pentingnya pembelajaran dengan joyful learning dalam pelatihan. Kita ketemu lagi dalam episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.